Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini, setupnya agak sedikit berbeda. Karena memang ini bukan di tempat yang biasa, bukan di studio, tapi di mana ya? Ini di rumah saya, jadi ini adalah tempat di mana saya biasanya streaming game. Jadi mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, kalau saya punya channel lain, saya punya Twitch juga. Jadi kalau kalian pengen nontonin saya main game dan lain-lainnya, silahkan cek link di deskripsi. Itu ada link Twitch dan juga link YouTube. Satu lagi, tempat saya biasa streaming. Dan ngomongin tentang game, di video kali ini saya pengen ceritain mengenai smartphone ini. Ini adalah Samsung Galaxy A53 5G dan saya jajal main game. Dan di sini kita bisa sama-sama lihat apakah smartphone ini lancar untuk dipakai main game. Tapi sebelum itu saya pengen ingetin sedikit mengenai spesifikasinya. Samsung Galaxy A53 5G ini memakai Exynos 1280 dengan fabrikasi 5 nanometer. Menjalankan One UI 4.1 berbasis Android 12, memiliki layar 6,5 inci Full HD Plus Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz, dan baterainya 5000 mAh dengan kemampuan 25 watt fast charging. Dan di handphone ini juga ada stereo speaker, kemudian untuk storage-nya 128GB dan memiliki RAM 8GB. Dan di smartphone ini ada fitur untuk penambahan RAM, jadi bisa ditambahin RAM-nya yang tadinya 8GB, bisa ditambahin 8GB lagi. Jadi totalnya 16GB. Tapi defaultnya di saat lagi nyala gitu ya, pertama kali ini defaultnya hanya nambah 4GB aja. Kemudian kita langsung aja cobain untuk main game di smartphone ini. Game pertama yang saya jajal adalah Mobile Legends. Dan di sini bisa kelihatan kalau stabil kurang lebih di 60 fps dan untuk pemakaian CPU-nya kurang lebih di 50%. Jadi bisa dibilang tidak terlalu berat untuk dijalankan di smartphone ini. Dan kemudian di sini memainkan PUBG Mobile, dan menariknya di sini hanya up to 30 fps aja. FPS-nya nggak bisa dibikin sampai ekstrim, cuma mentok di settingan high aja, yang artinya sampai 30 fps aja. Dan untuk setting kualitas grafisnya juga cuma mentok di HD, tidak bisa sampai HDR. Dan gameplay dengan settingan high HD, ini CPU-nya kurang lebih kerja di 55%, sampai mentok di 60%-an. Jadi bisa dibilang lebih berat menjalankan PUBG Mobile ketimbang Mobile Legends. But overall, untuk gameplay di sini lancar-lancar aja. Kemudian masuk ke game yang tidak terlalu intens, yaitu adalah Chrono Trigger, dan ini adalah versi Android. Jadi memang versi Google Play Store, bukan versi emulator. Dan di sini kalau kita lihat ini stabil di 60 fps dan CPU-nya naik turun dari 30 sampai ke 60%. Dan overall sebenarnya ini cukup stabil. Kalau memang ada kenaikan atau penurunan, biasanya kalau kita lagi ganti halaman atau lokasi dari gamenya. Jadi perpindahan tiap lokasi ini akan memberikan semacam fluktuasi di CPU maupun di frame rate-nya. Dan hal yang paling berasa banget dari ketika mainin game ini adalah audionya meskipun maksimal, tapi masih bisa memberikan audio yang enak banget. Jadi loudspeaker-nya meskipun maksimal, tapi tetap enak. Keren. Kemudian kita di sini coba main emulator. Di sini saya pakai PPSSPP untuk mensimulasikan game PSP. Dan game yang saya pilih adalah Crisis Core, salah satu spin-off-nya Final Fantasy 7. Dan di sini cukup stabil di 30 fps. Mungkin karena memang setting default-nya seperti itu. Dan di kondisi default, CPU-nya kurang lebih bekerja di 40%, di mana artinya pemrosesannya tidak seberat kalau kita menjalankan game-game yang memang native untuk Android. Dan bahkan untuk menjalankan cutscene sebenarnya di sini sangat-sangat lancar, lebih lancar ketimbang gameplay-nya. Jadi bisa saya bilang kalau untuk memainkan game emulator di sini aman, pakai banget. Kemudian kita coba jajal ke game Android lagi, dan ini gamenya agak sedikit berbeda. Kalau tadinya itu adalah landscape, sekarang kita main yang portrait. Saya coba mainin F1 Clash. Ini game balapan yang cukup saya senangi, dan di sini kurang lebih bisa sampai 60 fps, bahkan bisa sampai 61 fps juga. Jadi memang lancar banget secara gambar, menarik banget. Dan secara kerja CPU-nya juga kurang lebih sekitar di 55%, yang artinya memang lebih berat ketimbang memainkan game emulator.
Dan game berikutnya ini adalah game yang sebenarnya tidak terlalu mementingkan grafis tapi lebih ke respon dari layarnya. Karena di sini saya mainin Auto Jam dan ini adalah perwakilan untuk game yang membutuhkan responsivitas layar yang lebih. Dan saya main di sini lancar banget, responsif layarnya 120 Hz-nya benar-benar berasa enak di handphone ini. Dan juga secara pemrosesan ini CPU-nya hanya kurang lebih 45% yang artinya tidak terlalu berat dan FPS-nya bahkan lebih dari 60 FPS di beberapa momen. Dan juga stabil. Saya suka banget. Dan berikutnya game yang lagi banyak banget dimainin pada saat ini, yaitu adalah Apex Legends. Dan ini adalah game yang menurut saya pemrosesan CPU-nya yang paling berat, karena kurang lebih di 60% rata-ratanya, atau secara rentang antara 40-80%. Jadi CPU-nya di sini cukup keras bekerjanya, dan ini menghasilkan FPS yang sebenarnya tidak cukup tinggi, tapi lebih dari rata-rata, sekitar 40-an FPS atau selalu di atas 30 FPS. Jadi kalau kalian mengejar FPS tinggi, ya memang hanya segini aja dapatnya, tapi kalau mengejar kenyamanan bermain, segini udah nyaman banget. Meskipun saya emang nggak bisa-bisa banget main Apex Legends ya, jadi cuma begini doang mainnya. Dan overall, A53 5G ini memang secara gaming experience tidak terlalu tinggi sebenarnya, cukup casual. Untuk main game casual di sini enak banget. Main game emulator di sini lancar banget, tapi game yang lebih kompetitif seperti PUBG, Apex Legends memang agak sedikit medium. Menurut saya tidak powerful itu, tapi ya cukup di level medium aja. Karena memang kalau secara jenjang sebenarnya masih ada yang lebih tinggi dari A53 5G, yaitu adalah A73 5G. Tapi tetap aja, kalau menurut saya, best value-nya dari seri A53, A73, A33, saya tetap sepakat di A53 5G. Karena memang untuk orang-orang yang casual aja main gamenya. Kalau kalian pro player, pasti kalian ngejarnya flagship. Pasti kalian ngejarnya yang lebih daripada seri A, kalau menurut saya seperti itu. Tapi kalau budget kalian terbatas, ini udah cukup kok. Tapi kalau kalian pengen lebih sedikit lagi, ya A73 aja. Atau kalian mau yang lebih hemat lagi, bisa ke A33. Jadi, sebenarnya balik lagi ke kebutuhan kalian, keinginan kalian, tapi kalau kalian benar-benar pro player, pasti kalian ngejar yang flagship. Jadi, ini kalau untuk game casual, menurut saya udah cocok, tinggal masalah preferensi gamenya seperti apa. Kalau saya lebih suka game yang RPG, jadi kalau untuk mainin kayak tadi Chrono Trigger, menurut saya udah aman banget, enak banget. Jadi kalau masih ada yang nanya, kira-kira Samsung Galaxy A53 5G ini cocok nggak buat main game? Ya, ini bisa buat main game secara casual. Kalau kalian adalah pro player yang memang pengen push rank terus-terusan, ya kayaknya tergantung gamenya juga yang mau di push rank itu apa. Kalau gamenya lebih kayak Apex Legends, PUBG Mobile, mungkin agak sedikit nanggung ya. Mendingan ini sekalian nih, A73 5G. Tapi kalau kalian mainnya Mobile Legends, kalian mainnya mungkin push ranknya adalah F1 Clash ya, kayak saya. Itu bisa pakai handphone ini dan nyaman banget. Apalagi kalau kalian suka main emulator, kalian suka main JRPG kayak Chrono Trigger, ini akan cocok banget. Jadi balik lagi ke gamenya itu apa. Ya jadi ini cocok buat main game, tapi tergantung gamenya apa. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih udah support dan dukung channel ini. Terima kasih, dan terima kasih. Dan jangan lupa buat nonton streaming saya di Twitch dan juga di channel yang satu lagi. Silahkan cek link di deskripsi untuk link ke Twitch dan juga ke YouTube channel saya yang satu lagi. Dan sampai jumpa di video Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!